Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani. Selamat datang baik yang sudah hadir secara live streaming melalui Facebook Kementerian Pertanian RI dan Instagram TV Tani Indonesia. Dan juga selamat datang untuk Sobat Tani yang sudah hadir secara fisik di Gedung PIA Kementerian Pertanian RI. Senang sekali kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, di mana kalau bukan di TikTok. Tani, Inspiratif Kekinian Talk Show, persembahan dari Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, senang sekali saya Vika Novianti yang akan memandu TikTok edisi spesial Ramadan dengan tema mendulang berkah dengan timun suri dan aloe vera. Emang ya paling enak sore-sore gini kita ngomongin yang seger-seger nih. Apalagi nanti kita bahas bersama dengan 3 narasumber yang hebat dan istimewa. Pastinya dengan tema yang sudah kita tentukan nih dari jauh-jauh hari ya semuanya ya. Oke Sobat Tani, tanpa perlu berlama-lama lagi saya punya satu pantun nih untuk Sobat Tani. Jalan-jalan ke Bekasi, nikmati senja di sore hari. Tanpa perlu berlama menanti, langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kuntoro Boga Andri selaku Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kepada Bapak Kuntoro Boga Andri kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Sobat Tani, rekan-rekan semua, narasumber, Ibu... para narasumber yang hadir pada hari ini. Jadi saya terus terang sangat gembira kita pada sore hari ini menyelenggarakan acara TikTok. Dan saya pikir sore hari ini terkait dengan yang pertama tentu dari aspek bisnis timun suri dan aloe vera. Kira-kira apa nanti yang bisa diangkat. Kemudian dari aspek nilai gizi dan manfaat ya Ibu nanti bisa mengangkat juga. Dan yang terpenting memang dari sektor pertanian kita semuanya memahami bahwa banyak sekali potensi-potensi peluang sektor pertanian yang kita lihat khususnya di masa pandemi ini. Dan kita bisa melihat secara makro bahwa sektor ini merupakan satu-satunya sektor yang sangat strategis nomor satu. Yang kedua, kontribusi terhadap perekonomian kita juga luar biasa. Terhadap tenaga kerja luar biasa, terhadap devisa juga penyumbang devisa yang sangat besar, hampir 500 triliun disumbangkan dari sektor pertanian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah banyak sekali nilai tambah dari berbagai variasi, berbagai jenis, berbagai komoditas yang ada di sektor ini. Dua komoditas ini saya pikir teman-teman tidak asing lagi, tetapi termasuk yang tidak banyak dibicarakan selain minyak goreng, selain cabai, selain bawang, selain beras. Kita selama ini berkutat begitu ya, hanya membicarakan masalah beras, masalah minyak goreng, masalah dan lain sebagainya yang sebetulnya kita semua bisa memproduksi, bisa mendapatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Tetapi yang tidak kita bicarakan ternyata timun suri, aloe vera. Timun suri bukan hanya karena saat ini musim bulan puasa begitu, dan aloe vera bukan karena saat ini dari aspek minuman begitu ya, tetapi ada nilai tambah lain yang mungkin pada diskusi kita sore ini bisa kita gali lebih banyak lagi apa saja manfaatnya, kemudian nilai tambah yang kita peroleh dari berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi, dan yang terpenting adalah peluang ya ke depan bisnis untuk teman-teman semua. Dan ini hanya membuktikan saja bahwa sektor pertanian yang jarang kita bicarakan dari komoditas-komoditas ini, apalagi banyak sekali komoditas lain yang bisa kita perhatikan. Nanti para narasumber mohon memberikan informasinya, dan terima kasih kepada Sobat Tani dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini di Gedung PIA maupun yang hadir secara online. Dan mudah-mudahan kita semua di acara ini bisa mendapatkan informasi, manfaat, dan bisa kita kembangkan untuk lebih baik lagi ke depan. Itu saja dari saya, terima kasih atas kolaborasinya Bapak dan Ibu narasumber serta kontribusi dari semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuntoro Boga Andri atas kata sambutannya. Semoga bisa menginspirasi dan menambah semangat untuk kita semuanya. Amin. Ya Sobat Tani,
Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja perkenalkan ketiga narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Mas Fadil Faisal, seorang petani dari Cianjur. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah sawang surna. Alhamdulillah. Dari jam berapa Kang datang ke sini Kang? Beres sahur. Beres sahur. Nih saking antusiasnya atau kepagian nih? Kayaknya kepagian, tapi awalnya itu biar nggak macet. Biar gak macet. Nah di sebelahnya Kang Faisal ada Mas Alan Effendi, owner Mon Vera Sejati asal Yogyakarta. Nah ini jauh banget. Gimana Mas perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Semua lancar sesuai ya. rencana, schedule juga. Alhamdulillah lancar, nggak kena macet sih. Nggak terlalu kena macet ya. Ada Jawa, ada Sunda, ada beraneka ragam suku bangsa yang telah kita hadirkan di sini pastinya. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu tujuan yaitu untuk mempersatukan, membangun pertanian Indonesia pastinya. Merdeka. Dan last but not least ada dietitian atau pakar gizi, ada Bu Pavitri. Selamat sore Ibu. Sore Aduh semuanya. cantik sekali. Gimana Bu perjalanannya hari ini Bu? Alhamdulillah diberi kelancaran Alhamdulillah ya. semua ya untuk hadir di sini untuk kita sharing nih tentang tema yang menarik ya hari ini. Bener banget. Nantinya Bu Pavitri juga akan menjelaskan apa sih manfaat dan kandungan dalam buah timun suri dan aloe vera. Bulan puasa kayak gini banyak banget takjil dari buah-buahan. Buah-buahannya sih bagus, tapi banyak banget yang nambahin gula, nambahin es. Nah, apakah kira-kira akan mengurangi kandungan dalam buah tersebut? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya bersama Bu Pavitri pastinya. Oke, Sobat Tani, langsung saja ya kita dengarkan talk show kita pertama bersama dengan Mas atau Kang nih. Kang Fadil Faisal dari Cianjur. Kang bisa dijelasin nggak awal mulanya menjadi seorang petani, apalagi di usia muda nih? Pertamanya gimana sih Mas? Oke, mungkin bisa dimulai ya. Sejak awal itu saya emang basic sekolah di pertanian. Di SMK, kuliah pun pertanian, tapi basic emang keluarga nggak ada yang tani gitu. Oh gitu? Nggak ada. Malah dulu itu bener nggak ya saya bakal jadi petani atau gimana gitu. Cuman emang dengan basic sekolah, akhirnya itu iseng-iseng. Waktu saya bertani di tahun 2018, mengalami mungkin bapak atau ibu yang bisa nonton secara online dan yang hadir di lokasi, pernah mendengar atau mengalami di tahun 2018 atau 2019, harga tomat itu 1 kilo di petaninya cuma Rp500. Nah disitulah saya mengalami. Cuman di sisi lain, harga cabai tahun 2019 itu per kilo 40 sampai 80 ribu. Nah di situ Mbak, jadi saya tertarik bertani itu dikarenakan dapat harga cabai yang lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Tapi kan kalau nggak salah Kang Fadil ini dari SMA ya, dari SMA SMK pertanian. Pertanian dari SMK. Nah kenapa berpikir untuk mau jadi sekolah di pertanian gitu? Oke, dikarenakan sedikit pesaing sih Mbak dulunya itu. Jadi kan anak muda yang emang dulu apa ya seumuran dengan saya gitu kan, jarang yang melanjutkan persekolahan khususnya di ranah pertanian. Paling mereka itu larinya ke teknologi gitu kan. Atau sekolah umum biasanya. Iya, umum lah intinya gitu. Gengsi lah. Oh gengsi. Tapi bagaimana kalau misalnya ketika sudah terjun di dunia pertanian, apa yang dirasakan? Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai terasa. Makanya jadi kalau misalkan teman juga, gimana? Ada yang nanya-nanya kan, bisnis pertanian menjanjikan enggak? Menjanjikan. Bagi dong. Gak usah lah, supaya sedikit pesaing gitu Pak. Gitu sih. Karena juga supaya dia belajar dari kita juga, gitu kan? Iya, betul. Nah, Kang Fadil sendiri, budidayanya apa aja sih? Kalau misalkan kebetulan kan saya tinggal di dataran menengah ke bawah ya, kurang lebih 500 mdpl lah tempat saya tinggal. Saya berbudidaya itu timun biasa, terus gambas, kacang panjang dan juga pare. Oke. Gitu. Paling kalau misalkan ada sedikit lebih modal itu di cabai lah. Gitu. Nah, timun surinya itu ditanam ketika Ramadan aja? Ya, kalau di daerah saya khususnya buat sampai sekarang itu khusus ditanam di bulan Ramadan. Soalnya pernah saya dan juga tetangga lah teman-teman kemarin nanam bukan bulan Ramadan,
Harganya sangat rendah, Mbak. Karena kurangnya permintaan ya, Kurang minat permintaan, juga ha, ya. gitu. Mhm. Itu sih yang dihindari. Berapa ton biasanya kalau panen timun suri atau tanaman lainnya gitu? Oke, kalau misalkan timun suri ini per satu pohon itu paling banyak 5 sampai dengan 6 kilo. 5 sampai 6 kilo. Kalau misalkan perluasan kurang lebih kemarin dari 6.000 meter itu 10 ton. Mhm, mhm. 10 ton dari 6.000 meter. Oke, sorry, Kang Fadil ini bertani sejak tahun 2018 mulai fokus sendiri. sampai sekarang berarti udah berapa tahun? 2018 dari 4 tahun. Udah 4 tahun. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Ha, ha. Tapi gimana Mas, apa sih yang Mas rasakan, kepuasankah? Maksudnya apakah bertani kan ini sebuah pilihan gitu Ya, kan, ha, ha. pilihan. Ini sudah mencapai apa ya, maksudnya ini capaian gue selama bertani gitu. Alhamdulillah kalau misalkan sejauh ini jadi serasa jadi diri sendiri gitu, Pak. Gitu. Enjoy ya. Enjoy aja. Gitu kan beda kalau misalkan kita sekarang contoh berbisnis di kayak kedai kopi gitu Yap. kan. Terus kayak clothingan otomatis kan itu tertariknya kayak meniru gaya orang gitu kan, Pak ya. Tapi kalau misalkan sekarang saya sendiri disebutnya hidup itu bukan pilihan, tapi hidup itu adalah penyisihan gitu, Pak. Oke. Berapa Mas offset yang didapat selama bertani? Komoditi apa, Pak? Semuanya? Oh semua. Gimana? Kalau misalkan dari per musim itu paling gitu kan fluktuatif ya. Fluktuatif. Paling tinggi lebih dari 30 lah. 30 apa nih? 30 ribu? 30. 30 juta? Ya paling tinggi itu Per? segitu. Per 6.000 meter. Oh keren juga ya. Terus gimana Mas cara budidayanya agar mendapatkan hasil yang kualitasnya baik? Ya yang pertama mungkin jangankan ke tanaman dulu ya Mbak. Kalau misalkan masalah budidaya, manusia pun lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Jadi Yap. apapun kalau misalkan buat hama, berbicara hama dan penyakit, ya kita sebelum ada serangan ya kita cegah dulu lah gitu. Caranya? Baik kita pencegahan secara biologis, baik secara teknis gitu kan, ataupun sekarang udah banyak teknologi menggunakan pestisida, baik itu pestisida kimia maupun pestisida organik. Oke, apa sih tantangannya bertani di usia muda? Kalau dari saya mungkin yang pertama gengsinya dulu ya. Gengsinya dulu. Gitu. Kalau pada dasarnya saya emang gengsi sih buat bertani. Yang pertama Sebenarnya itu. mah gengsi ya? Gengsi itu yang paling utama itu. Enggak ada hal yang lain lagi lah. Cuman saya berpikir ya pada akhirnya orang-orang itu enggak memandang warna kulit gitu ya, tapi warna duit lah pada Warna akhirnya. duit. Emang gimana sih warna duitnya, merah atau apa nih? Merah kuning hijau? Ya gitu lah. Gitu sih Mbak. Oke, nah Mas mungkin ketika kita ada di fase gagal panen, apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan? Coba lagi. Coba lagi, nggak capek tuh coba lagi. Ya enggak, kalau misalkan petani itu capek atau misalkan bahasa Sundanya mah pundungan lah. Pundung, Pundungan mungkin khususnya di Indonesia enggak akan ada pangan ya Pak ya. Enggak mungkin ada sayuran-sayuran gitu. Jadi emang ujung tombaknya ketahanan pangan kan di petani gitu. Jadi jangan patah semangat lah. Oke, lokasinya boleh tahu nggak di mana? Oh, di saya sendiri. Lahannya. Khususnya di Cianjur, Mbak. Di Cianjur. Cianjur, di Karangtengah. Tapi sekarang saya udah mau mulai nyoba juga berkat teman saya, Pak Jana yang hadir. Jadi sekarang saya mulai sama teman-teman nyoba bertani di dataran tinggi. Oke. Gitu. Tanaman apa yang mau atau akan dicoba ditanam? Rencana nanti Sawal itu setelah panen kopi mau nanam brokoli. Apa? Brokoli? Brokoli ya. Oke deh. Nah, Kang, ini berapa sih harga per kilonya dari buah-buahan ini? Atau Yang sayuran? mana? Oh, timun suri. Timun suri. Timun suri sekarang harganya lagi 5 sampai 4.000 per kilo. Oke. Gitu. Kalau biasanya mah Kalau biasanya kemarin nyampe 7-8 ribu nyampe. Gitu sih. dan udah distribusiin kemana aja nih? Oh kalau misalkan saya yang pertama mungkin ada tetangga-tetangga yang beli gitu kan. Atau Oke. misalkan Masyarakat, partai gede mah tetangga-tetangga. langsung ke bandar lah. Gitu. Udah berusaha untuk jual di e-commerce mungkin atau di online karena kan sekarang pasarnya lagi era serba digital nih gitu Iya. kan, supaya mungkin yang di luar daerah ataupun daerahnya juga jauh gitu untuk Iya. mau beli buahnya Kang Fadil nih. Ya, udah kalau misalkan online udah mulai nyoba sih Pak. Tapi kalau misalkan secara e-commerce belum. Tapi memanfaatkan sosmed yang ada lah gitu kan. Kayak
Instagram, Facebook, dan juga YouTube gitu. Kalau e-commerce belum dicoba. Oke, kalau misalnya selain produk utuh gitu, ada nggak olahan yang mungkin akan dicoba juga? Kedepannya mungkin saya tertarik tadi ngobrol-ngobrol, mungkin bisa juga dibikin kayak dodol atau wajit ya. Dodol atau wajib? Dari timun suri itu. Emang bisa? Baru mau gitu. Baru mau ya, ini inovasi baru ya. Inovasi, iya. Siapa Oke. tahu aja bisa lah. Kang, sebetulnya apa sih bedanya timun suri sama belewah? Kalau misalkan timun suri itu lebih lembut. Lebih lembut. Dari tekstur lebih lembut dan dari rasa pun emang beda sih. Mhm. Gitu. Kalau misalkan belewah dia lebih seratnya lebih tinggi dan pas begitu emang diolah lebih kasar gitulah. Lebih kasar. Ha-ha. Cuman bukannya timun suri ini mudah atau rentan pecah juga ya. Nah, untuk bisa menjaga hal-hal yang nggak diinginkan seperti itu gimana ya, Kang? Oh, mungkin itu lebih ke teknik budidayanya ya. Mhm. Oke, kemarin sempat kejadian Mm-mm. dikarenakan kan sekarang sore atau siang udah mulai hujan ya. Benar. Terus Musim hujan. pagi sampai dengan sebelum zuhur kan panas. Mhm. Nah, itu dari faktor cuaca. Terlalu tingginya curah hujan. Mhm. Sehingga kan si tanaman timun ini menyerap unsur nitrogen yang sangat tinggi, Mbak. Mhm. Jadi nggak tahan lang. Yap. Tas, pecah. Gitu kan, ada banyak amoniak yang di situnya. Gitu sih. Oke. Nah, paling jauh permintaan pasarnya kemana, Kang? Kalau kemarin baru nyampe ke Keramat Jati. Ke Keramat Jati. Ha-ha. Itu berapa banyak pesanannya? Kemarin digabungin sekali panen aja kurang lebih paling banyak itu 1 ton. 1 ton. Paling banyak 1 ton. Oke. Pernah nggak sih kewalahan untuk permintaan pasar? Kalau kewalahan kadang-kadang belum sering ya, tapi pernah. Tapi kalau misalkan pas begitu ambruknya pernah. Oh gitu. Oke, Kang boleh nggak sih minta pendapat atau saran dari Kang Fadil untuk teman-teman petani atau teman-teman kita semua nih yang lagi nonton agar tahu bahwa pertanian itu menjanjikan gitu. Oke, iya benar. Emang bertani itu sangat menjanjikan, baik itu di bidang pangan ataupun misalkan di bidang hortikultura gitu ya. Cuman kalau khususnya di bidang hortikultura, kita harus tahu yang pertama ya mungkin permintaan dulu, segmentasinya seperti apa. Nah, dan kalau misalkan kita punya lahan emang sempit, nggak terlalu luas, maksimal misalkan 1.000, 2.000, lebih bagus kita tumpang sari atau misalkan multi crop lah, pakai pola tanam gitu. Jadi kalau misalkan komoditi A lagi rendah, ada nih komoditi B yang emang harganya lagi tinggi, gitu sih, Mbak. Oke, nah ini ngomong-ngomong yang ada di depan kita ini adalah produk hasil budidayanya Kang Fadil juga ya. Bisa ditunjukin Kang, lihat Oh Kang. iya, ini mungkin. Lihat deh warnanya. Kalau kualitas itu menentukan warna nggak sih Kang? Kalau misalkan ya kualitas menentukan warna dan juga ketebalan si kulitnya. Mhm. Daging, sorry, bukan kulit, daging. Kalau misalkan ini kan ada yang 2 warna ya. Yap. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Yap. Kalau misalkan warna kuning sendiri, ini sebetulnya kan belum ada benih F1, belum ada benih hibrid, jadi benihnya benih lokal. Nah, cuman yang ngebedain, yang putih ini hasil dari ini, Oh. hasil panenan kita tanam lagi, Oh gitu. jadi warnanya beda. Tapi kalau misalkan ini dari kemasan, kita beli kemasan, tanam, warnanya seperti ini. Jadi kalau kualitasnya baik itu kuningnya kuning pekat. Ya, kuning Justru pekat. kalau yang pucat itu mungkin kurang bagus ya. Itu kurang. Oke, tapi kira-kira kita pas aku dengar-dengar suaranya Kang Fadil nih kayaknya enak didengar nih. Bisa nge-rap ya kalau nggak salah ya. Ya, sama Boleh teman. dong nge-rap 1 kata tentang timun suri. Oke, tapi kalau misalkan saya bilang kan nanti di jeda nge-rap, ada jeda tuh. Oke. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini bisa yo atau gimana Oke, gitu bisa ya. yo gitu ya, siap. Oke. Siap-siap ya Sobat Tani ya, mau nggak mau harus yo biar rame. Oke. Oke yuk. Mulai ya? Oke. 1, 2, 3. Ngebuburit di Kementan RI. Yo. 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 Ulangin lagi. Oke, kurang kompak. Ngebuburit di Kementan RI. Yo. Diliput oleh TV Tani. Yo. Ayo dong. Yang dibahas yo. Alua Timun Suri. Yo. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani. Yo, ini Oke. keren banget. Masih ada lagi nggak? Untuk ajakan, ayo bertani, yuk bertani gitu. Boleh ya? Cukup dulu lah. kalau Cukup misalkan dulu, nge-rap oke aja. deh. Tepuk Bisa. tangan dong buat Kang Fadil Faisal, keren banget.
Nah, sekarang saya mau beralih sebentar untuk Mas Alan Effendi, owner Monvera Sejati dari Yogyakarta. Apa Ya. kabar, Mas? Alhamdulillah saya, Mbak. Alhamdulillah. Mas Alan, mungkin pertanyaannya masih sama. Gimana awal mulanya mencetuskan ide usaha aloe vera? Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alan Effendi, saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kalau ditanya awal mula kenapa saya terjun ke budidaya aloe vera, itu memang sebenarnya kalau diceritakan agak lucu, jadi juga panjang juga. Jadi Lucu banget gak? iya lucu banget. Jadi ceritanya saya ini kan perantau, jadi dari lulus sekolah bahkan basic saya itu bukan petani. Saya adalah anak STM, Wih, otomotif lagi. anak STM. Oh gitu. Tapi nggak pernah tawuran, Mbak. Nah, begitu kuliah saya jurusannya sistem informasi. Jadi kan Oh, oke. bertolak belakang banget Yap. sama pertanian. Nah, akhirnya saya berakhir di jadi karyawan. Pasti itu. Mhm. Jadi karyawan. Nah, berawal dari bosan jadi karyawan dan juga saya pengen balik ke kampung intinya. Cuma saya bingung juga di kampung saya nggak punya basic pertanian gitu kan ya. Saya nggak punya skill tentang pertanian, tapi saya pengen pulang kampung dan punya usaha di bidang pertanian. Kira-kira kan agak susah juga. Yap. Akhirnya saya mencari literasi, buku internet, dan dari media-media apapun saya pelajari kira-kira apa sih komoditas yang paling sesuai dan cocok yang notabene di tempat kampung saya ya, Gunung Kidul itu terkenal gersang. Kalau di musim kemarau itu intensitas mataharinya cukup terik, Yap. tanah sampai bisa merekah-merekah seperti itu. Itu ciri khas di Gunung Kidul seperti itu. Nah, itu tantangan kan. Kira-kira komoditas apa yang cocok di tempat ini dan juga dengan pengalaman bertani saya nggak ada istilahnya, nol lah. Nah, alhamdulillah dari literasi itu ketemulah 3 waktu dulu. Ada buah naga, ada kalau anggur, dan terakhir aloe vera. Dari ketiga itu ternyata yang paling memungkinkan dengan basic yang saya miliki dan juga dengan karakteristik lingkungan itu aloe vera. Nah, itu pertamanya seperti itu. Yang keduanya aloe vera ini prospeknya cukup luas, jadi menjanjikan. Pertama, dia bisa masuk 4 industri besar sekaligus. Yang pertama farmasi, obat-obatan, yang kedua kosmetik, yang ketiga itu di bidang pertanian jadi pupuk POC ya. Yang keempat terakhir itu yang paling mudah dan saya geluti saat ini menjadi olahan makanan dan minuman. Bahkan sudah banyak sekali di perusahaan luar negeri itu yang mengolah aloe vera menjadi makan minuman. Nah, dari situ saya punya keinginan gimana caranya saya bisa menguasai di bidang aloe vera. Nah, alhamdulillah aloe vera ini hampir nggak punya hama sama sekali. Oke. Dan dia Aman sangat ya? cocok di suhu sangat terik, matahari, panas, Ya. tanahnya itu nggak becek, itu sangat cocok banget. Nah, gayung bersambut akhirnya itu yang saya pilih sampai saat ini. Seperti itu. Oke, tapi awal mula terbesit pertanian itu dari mana gitu? Kenapa nggak bisnis yang lain, baju gitu kan, sepatu, biasa cowok-cowok gitu kan, otomotif. Betul, ya. Karena memang nenek moyang leluhur semua saya iya. petani. Oh. Walaupun petani masih tradisional, petani turun-temurun, yang hasilnya sebenarnya nggak seberapa. Yap. Dari situ terbesit keinginan saya gimana cara-caranya nanti saya mengenalkan pertanian dari komoditas baru dan itu menghasilkan bukan hanya dari komoditas yang segar dijual, namun juga dari produk akhirnya nanti ketika diolah. Seperti itu. Akhirnya terbesitlah untuk menciptakan beberapa produk turunan dari aloe vera. Awalnya menanam itu berapa batang Berapa gitu batang? Ya. Dulu awal mula itu saya mendatangkan 500 batang. 500 batang? Itu dari dua tempat. Pertama saya beli dari Pontianak, karena memang pusatnya yang terbesar di Pontianak, Kalimantan Barat. Itu sejumlah kalau nggak salah 200 batang, dan yang 300 saya beli secara online juga di daerah Jawa Timur. Dari itu juga jenis khusus, jenis Sinensis Barker, yang jenis paling jumbo dan memiliki nilai Yang ekonomis besar paling tuh tinggi. ya? Betul. Dari 500 ya tadi ya Dari Kak? 500 batang. Dari 500 batang hingga akhirnya sekarang berapa budidayanya? Ratusan ribu. Udah ratusan ribu. Itu Iya. prosesnya berapa lama itu? Saya mulai mengenalkan aloe vera di Gunung Kidul itu awal tahun 2014 sampai sekarang. Iya. 2022. Sendiri atau gimana nih Mas jalan 2014 bisnisnya? saya sendiri, saya melakukan kegiatan budidaya sendiri bersama ibu saya. Karena ibu saya waktu itu juga menentang, bukan menentang ya, nggak percaya. Karena kan lahan sebelumnya sudah lahan palawija, Yap. sudah kacang, padi dan sebagainya. Nah, ketika saya datangkan bibit itu, saya nggak ngomong. Pokoknya ini diganti, kita ganti dengan komoditas ini. Insya Allah ini 3-4 tahun ke depan ini menjadi sumber penghasilan baru kita dan menjanjikan.
Tapi kenyataannya gimana? Menjanjikan nggak? Luar biasa alhamdulillah. Luar biasa menjanjikan tuh ya Sobat Tani. Ini adalah ide bisnis baru. Sebetulnya lidah buaya tuh udah famous dari zaman kapan ya Mas ya? Cuman memang kalau di Indonesia ini masih dibilang awam begitu ya. Kalau di Jogja sendiri potensi lidah buayanya sendiri seperti apa? Di Jogja sendiri sekarang sudah hampir setiap kabupaten itu punya sentra-sentra pemproduksi baik budidaya maupun olahannya. Maupun Jadi olahannya. kalau 2014 saya bermain sendiri, Yap. saat ini dimulai 2018 itu sangat booming, famous lah. Jadi di setiap kabupaten, karena memang saya sendiri kan membuka wisata edukasi. Jadi ada orang bisa belajar ke tempat saya, menimba ilmu dari hulu sampai hilir. Yap. Nah akhirnya mereka mengaplikasikan ilmunya ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali yang istilahnya mengikuti jejak saya. Oke, nah kalau lidah buaya itu panennya per berapa bulan, berapa tahun sih Mas? Itu juga menjadi salah satu yang mendorong saya untuk segera membudidayakan aloe vera. Jadi aloe vera itu panen pertama kali dari mulai pembibitan itu umurnya 8 sampai 12 bulan. 8 baru bisa sampai kita panen. 12 bulan. Setelah itu per 3 minggu atau sebulan sekali kita akan panen terus dan tak mengenal musim. Panen terus berarti setiap hari begitu atau gimana? Jadi per 3 minggu sekali. Oh per 3 minggu sekali. Oke. Jadi kita pola panennya rotasi. Mhm. Jadi kita rotasi. Jadi dari lahan umpamanya 1000 meter persegi, kita akan panen seperlunya kita untuk produksi. Ada yang kita jual dalam bentuk mentah, pelepah. Yap. Kalau rekan-rekan semua tahu di ada di Indogrosir, ada di Carrefour juga ada jual pelepah daun itu seperti itu. Jadi kita bisa jual secara mentah ataupun kita bisa produksi menjadi olahan produk akhir. Oke, dan katanya lidah buaya itu adalah tanaman yang semuanya bermanfaat, mulai dari akarnya, kulitnya, bahkan sampai dagingnya, begitu itu semua bermanfaat ya, betul nggak Mas Yos? Betul, betul sekali. Kalau aloe vera itu dari mulai lendirnya itu adalah bagian paling mahalnya. Karena itu biasa diproduksi sama pabrik-pabrik besar sebagai bahan kosmetik. Kalau tahu Natur Republik itu dari bahannya adalah lendir aloe vera. Dan juga dari kulitnya itu bisa diolah menjadi teh, menjadi keripik. Dari dagingnya sendiri menjadi nata de aloe vera, jadi minuman yang udah familiar, jadi dodol dan sebagainya. Jadi hampir semuanya itu bisa digunakan. Oke, dan sekarang kalau nggak salah Mas Alan bawa produknya, kita boleh Betul. lihat nggak? Oke. Yang mana sih produknya? Oh ini toh. Oke, nah ini pas pertama saya lihat pertama kali adalah ini keripik pasti nggak jauh-jauh dari jagung bahannya atau dari terigu gitu ya. Ternyata ini dari pakai mic Mas boleh? Dari kulit dan dagingnya. Dari kulit dan dagingnya, rasanya gimana? Rasanya nanti ketika buka puasa kita tester ya. Kita tester ya, kita cobain. Oh kalau sekarang kan belum buka ya, lupa bisa saya. diungkapkan dengan kata-kata sih, mesti Oh dirasa. gitu, siap deh. Kalau yang satunya lagi ini minuman. Ini minuman nata de aloe vera. Jadi memang kalau ini dari dagingnya. Jadi prosesnya memang panjang, sekitar 24 jam bisa menghasilkan minuman yang siap diolah. Siap dikonsumsi, sorry. Jadi memang aloe vera itu karakteristiknya adalah pahit, gatal, dan juga agak pengar, agak langu kalau bahasa orang Jawa. Nah itu gimana caranya kita bisa menghilangkan itu semua dan bisa dikonsumsi seperti itu. Oke deh, ini packagingnya cantik banget. Ini gak sih mempengaruhi minat beli orang juga nggak kalau dari segi packaging? Betul sekali. Jadi pertama memang kalau orang pengen usaha di bidang kuliner, kita perhatikan adalah kualitas dari barang kita yang kita jual ya. Jadi dari rasanya, baik dari higienitasnya, dan yang tak kalah penting adalah cinta pandangan pertama. Cinta pandangan pertama, nggak Yaitu cuma dari orang doang ya. kemasan atau packaging. Bener udah banget. rasanya enak, packagingnya bagus, orang juga kalau beli udah berapa aja dibayar deh. Bener. Itu berapa Mas harganya? Ini kalau end user, kalau yang keripik ini 15.000. 15.000? Iya, kalau yang minuman nata de aloe vera ini 10.000. Oke, sudah dijual kemana aja nih Mas? Kalau saya memanfaatkan beberapa ini ya, ada marketplace, ada sosial media. Jadi kalau marketplace itu ada Shopee, bisa dilihat nanti ada tinggal klik nata de aloe vera atau rasanya vera brandingnya, atau di sosial media itu ada Facebook, ada Instagram, nanti closingnya tetap di WA, WhatsApp. Oke, paling jauh kemana permintaan pasarnya? Saya paling jauh itu pernah dibeli oleh komunitas muslim di Australia. Wow, udah sampai Australia, Udah sampai di berarti udah Australia. ekspor nih ya? Belum dikatakan ekspor sih, cuma karena belinya ngirimin masih dikit. Oke. Ya, tapi menuju ke sana insya Allah. Tinggal memenuhi beberapa lagi izin seperti BPOM dan HACCP dan sebagainya. Oke, nah selain di Yogyakarta mungkin udah
ada di cabang-cabang mana lagi gitu, Mas? Ya, ada di daerah Bojonggede juga ada. Jadi Bojonggede. dia juga istilahnya jadi maklon juga, pabrik yang ada di sana. Jadi supaya lebih terjangkau lagi orang-orang dari Jakarta, dari Depok dan sekitarnya itu bisa membeli secara nggak jauh-jauh lah. Kalau di marketplace memang ada ketentuan ongkirnya yang kalau benda cair itu agak lumayan mahal. Oke. Seperti itu. Mas, basicnya ini kan nol banget nih ya dari pertanian. Begitu terjun ke dunia pertanian, susah nggak sih Mas sebetulnya Mas? Awal mula sangat susah. Pertama tantangan dari keluarga, karena keluarga mengharapkan saya menjadi karyawan yang baik atau bahkan jadi PNS dan sebagainya. Apa PNS singkatannya Mas? Oh, Pegawai negeri sayur. Saya kira pegawai negeri Nagita Slavina ya lagi famous sekarang kan. Jadi seperti itu. Nah, dari situ saya patahkan karena keluarga, baik pun keluarga ataupun tetangga di sana itu kalau belum melihat hasilnya itu belum akan percaya, belum akan ikut mensupport. Karena saya dari 2014 mengenalkan aloe vera dan berusaha untuk, Bu, ayo kita tanam ini nanti ke depan bisa saya beli. Itu baru berhasil di 2018. Bayangkan 4 tahun saya berjuang sendiri. Setelah saya bisa membuktikan bahwa saya ini bisa menjadi produk unggulan, bisa dijadikan produk turunan yang sangat menarik dan antusias masyarakat dan customer sangat baik. Alhamdulillah mereka jadi ikut berbondong-bondong untuk ikut menanam. Sampai akhirnya saya bentuklah kelompok wanita tani dan itu beranggotakan semua ibu-ibu semua. Berarti nggak ada yang nggak mungkin ya, bahkan orang yang belum berpengalaman di bidang pertanian aja bisa berhasil gitu ya Mas Alan ya? Betul sekali. Oke, Mas, omsetnya berapa? Boleh kita tahu nggak? Omset kalau di bulan Ramadan ini bisa tembus sampai 40 sih per bulan. 40 per bulan. Kalau biasanya normalnya? 25 sampai 30. 25 sampai 30, tandanya itu benar-benar menjanjikan ya Mas ya sektor Sangat pertanian. menjanjikan. Ketika pandemi, berdampak gak sih? Pandemi awal-awal 2020 itu berdampak, itu bukan karena tidak ada customer yang ingin beli. Tapi dampaknya karena banyak orderan masuk, tapi kita nggak bisa mendistribusikan karena banyak di portal, yang kepending, banyak bener. ditutup jalannya. Itu lebih sedih dari orang nggak dapat orderan. Oh ya ampun. Kita dapat orderan tapi kita nggak bisa ngirim, itu sangat sedih banget. Tapi 2020 udah pertengahan, udah mulai agak stabil, PPKM juga udah nggak ada pembatasan lagi. Itu karena kalau basic produk-produk ini kan masuknya kalau yang minuman ya itu herbal, karena dia bisa untuk mengademkan kalau pencernaan, sembelih dan sebagainya. Itu antusiasme customer kalau beli produk saya itu bukan hanya nikmatnya tapi manfaatnya. Alhamdulillah, jadi pandemi pun penjualan masih stabil. Masih stabil ya. Mas, apa sih makna pertanian bagi seorang Mas Alan Effendi? Anjay. Makna pertanian bagi saya adalah dalam banget sih, karena pertanian itu pertama bisa merubah nasib saya saat ini dari tadinya penghasilannya seberapa jadi seberapa, dan juga bisa merubah perekonomian masyarakat sekitar. Itu yang sangat istilahnya saya banggakan. Jadi dari dulunya mereka tidak bisa menghasilkan ekonomi secara lebih ya, mengharapkan dari para suami, sekarang bisa menghasilkan dari pertama jual pelepahnya, mereka bisa membuat produk turunannya. Jadi berdampak bagi lingkungan, itu yang benar-benar saya senangi. Kita beri tepuk tangan dong buat Alan Mas Effendi. Mas Alan Effendi maksud saya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kita yang ketiga. Ada dietitian Bu Fitri. Halo Ibu. Halo Mbak, halo semua sobat tani. Halo, Ibu, tadi kita sudah mendengar budidaya aloe vera dan timun suri. Benar. Nah, kita sekarang mau mendengarkan apa sih manfaat dan kandungan yang ada dalam buah tersebut. Mungkin bisa dari timun suri dulu, Bu. Ya, harus bareng-bareng nih karena banyak kemiripan ya manfaat gizinya. Jadi saya kalau dengerin tadi ya dari Mas Fadil, Mas Alan, ya aduh udah nggak sabar ingin seluruh masyarakat Indonesia ini tahu begitu hebatnya buah-buahan termasuk tanaman ini ya, kelompok sayur ini untuk kesehatan kita sebetulnya. Dan ternyata mudah karena dia tidak perlu musiman begitu ya, bisa sepanjang tahun ya kita dapatkan makanan ini begitu. Namun mungkin pengetahuan inilah yang sedikit dimiliki oleh masyarakat kita, sehingga seringkali Mas Fadil tadi bilang hanya bulan Ramadan aja nih nanamnya, karena harganya paling pantas di bulan Ramadan gitu. Sebetulnya kalau nanti masyarakat kita tahu manfaatnya yang begitu hebat, ini nanti Mas Fadil setiap saat ya seperti Mas Alan akan terus memproduksi ini. Jadi begini Mbak, jadi
kelompok timun suri, walaupun namanya timun, tapi dia bukan kelompok timun ya, tapi kelompok labu-labuan ya. Nah, labu-labuan ini sejenis belewah juga. Ini ternyata jenis sayuran yang sangat baik kita konsumsi karena dia bisa, ada suatu penelitian menyebutkan bahwa apabila kita mengkonsumsi jenis labu-labuan begini, ini kita sudah mendapatkan antioksidan, udah pasti mendapatkan antioksidan. Apa itu antioksidan? Yaitu kemampuan tubuh kita untuk melawan radikal bebas penyebab berbagai macam penyakit, infeksi, bakteri, virus dan sebagainya. Dan ini penting ya, apalagi kita masih di situasi pandemi COVID ini, imunitas itu penting sekali. Kenapa? Karena di dalam timun suri juga di dalam aloe vera ini dia mengandung antioksidan, ya terutama ini semakin warnanya terang ya. Jadi saya jelaskan juga semakin tinggi nih ya antioksidannya seperti beta karoten, kemudian juga vitamin-vitamin A, B, C, D itu semuanya ada di sini gitu. Jadi kita sebetulnya nggak perlu nih beli-beli suplemen-suplemen vitamin gitu ya. Ada bener. Semua di sini gitu. Karena buahnya lengkap ya Bu ya, vitaminnya. Iya benar banget. Dan yang menonjol dari timun suri ini itu adalah bisa dikatakan ini pencegah untuk hipertensi. Jadi kita nggak perlu obat nih, tapi sebetulnya kita bisa menjaga untuk menjaga tekanan darah kita ini dengan mengkonsumsi rutin timun suri karena di dalamnya itu ada kandungan kalium yang tinggi. Nah, ini sebenarnya yang akan meredakan kondisi itu ya. Nah, selain itu fungsinya yang lain tuh baik sekali untuk pencernaan. Terutama nih ya untuk orang daerah Indonesia ini kan sering dehidrasi. Cuaca yang tiba-tiba panas, tidak menentu begitu. Atau bahkan dehidrasi ini nggak selalu ditandai dengan orang itu terlihat kehausan. Seperti misalnya pada lansia ya, lansia ini umumnya tidak mengenal haus loh, rasanya tuh nggak pernah haus. Tetapi sebetulnya beliau itu dehidrasi. Nah, ini sangat tepat nih ya diberikan karena dia akan menahan cairan di dalam tubuh. Wow. Jadi baik itu timun suri juga aloe vera itu fungsinya ada kesamaan di dalam untuk mencegah dehidrasi. Penting sekali. Kemudian serat yang tinggi. Nah, kita tahu serat ini sangat dibutuhkan tubuh di dalam membersihkan pencernaan kita. Pencernaan kita ini otak kedua. Kalau pencernaannya sehat, maka tubuh kita akan sehat begitu ya. Nah, apalagi orang Indonesia nih suka makan seratnya kurang ya, makan sayur buahnya kurang. Jadi serat ini baik itu di dalam timun suri maupun di dalam aloe vera ini seratnya kan tinggi. Jadi bahkan bisa dikatakan juga sebagai pencahar. Nah loh, jadi pencahar ini nih penting ya. Kadang-kadang orang mencari obat ya untuk bisa melancarkan begitu. Kalau kita konsumsi rutin ternyata ini juga membantu sistem pencernaan kita untuk sehat. Begitu ya. Oke, idealnya Bu Pak Fitri, makan buah timun suri itu kalau di bulan Ramadan saat sahur atau berbuka begitu. Nah, karena sesuai dengan manfaatnya. Manfaat pertama dia langsung menghidrasi tubuh ya. Jadi sebaiknya dikonsumsi paling tepat sebenarnya bisa di sepanjang hari, tetapi pada saat berbuka puasa. Saat berbuka Betul. puasa. Karena prinsipnya berpuasa itu ada 3. 1, segera berbuka ya dengan yang manis, dengan yang mengandung air yang banyak. Jadi ini pas banget. Pas banget ya Bu. Kemudian pada saat kita makan ya, itu harus makan yang bergizi lengkap, cairan juga cukup ya. Kemudian pada saat sahur juga harus tinggi serat dan tinggi protein. Nah, ini cocok. Jadi bisa kita konsumsi kapan aja dan paling tepatnya paling terasa khasiatnya itu pada saat berbuka. Saat berbuka. Begitu, ya. Nah, namun Bu, buah timun suri ini memang menjadi primadona begitu ya. Tapi kebanyakan orang mengolah buah timun suri dengan berbagai macam banyak banget gulanya. Udah manis tapi tambahin lagi gulanya, kurang segar tambahin lagi esnya. Nah, itu mengurangi gizi dan kandungannya nggak sih Bu? Jadi kalau mengurangin gizi tidak, mengurangi manfaat ya, begitu ya. Karena begini, memang timun suri rasanya itu diciptakan oleh Tuhan itu memang tidak terlalu merangsang, ya kan? Jadi tidak terlalu manis begitu. Dan ternyata itu ada manfaatnya. Untuk pencernaan kita dibutuhkan yang seperti itu. Jadi kalau kita kasih yang manis-manis lagi, maka akan mengurangi manfaatnya. Yang ada malah indeks glikemik kita tinggi. Seharusnya timun suri ini justru mengendalikan kadar gula darah kita. Nah, jadi sebaiknya disarankan timun suri ini memang karena bentuknya yang lembut tapi seratnya tinggi, ya kan? Kemudian kandungan airnya gampang disimpan di dalam tubuh kita. Ini dicampurkan di dalam berbagai macam makanan-makanan yang kita konsumsi apa saja. Dan kebetulan karena rasanya yang memang tidak terlalu merangsang tadi, dia bisa dicampur kemana saja.
Makanya kalau tadi saya dengar senang banget mau bikin dodol segala ya. Karena begitu netral ya, jadi dia bisa kita campurkan misalnya ke seperti tadi cuman timun suri aja kita serut, terus kita tambahkan sedikit misalnya sirup sedikit ya, bukan banyak ya, sedikit sirup itu sudah enak sekali. Atau kita bikinkan campuran di dalam puding atau kolak bisa ya, dan kita bikin puding juga bisa. Jadi memang sifatnya lebih cocok itu dicampurkan di dalam makanan-makanan yang kita konsumsi terutama pada saat berbuka. Nah tentu manfaatnya akan menjadi ada nilai tambah kalau kita menggunakan timun suri ini ya, karena manfaat kesehatannya yang begitu banyak. Nah kalau kita konsumsi di pagi pada saat sahur, wow ini juga luar biasa. Mungkin Sobat Tani kita semua pernah merasakan kalau udah menjelang siang perut udah mulai panas. Betul. Ya kan? Udah mulai haus ya. Sudah mulai haus. Nah coba deh ya bikin nih kalau habis sahur kita bikin jus dari timun suri. Rasakan adem perutnya tuh seharian ya. Juga kita nggak gampang haus. Nah banyak yang belum tahu kan. Makanya nih pinter nih Mas Fadil pas Ramadan dikeluarkan. Sebetulnya orang Indonesia tuh kalau bisa setiap saat ya, setiap saat karena manfaatnya memang luar biasa. Begitu Mbak. Bu Pak Fitri, namun ada yang mengatakan bahwa kalau kebanyakan makan lidah buaya itu akan mengakibatkan tumor. Itu betul atau salah? Nah, itu hoax ya. Hoax ya. Yang ada sebaliknya karena dia itu ada sifat seperti anti cancer gitu ya. Dia justru membantu untuk memperlambat pertumbuhan tumor itu sendiri. Ya, tumor, kemudian semacam cancer, kemudian tumor ya. Apabila kita konsumsi rutin. Nah, cuman ya yang harus kita perhatikan untuk khusus aloe vera ini ada sedikit yang harus kita waspadai juga. Selain manfaatnya yang banyak ya, misalnya pada kondisi-kondisi penderita diabetes ya, yang saat ini mengkonsumsi obat itu hati-hati karena dia cepat sekali ya menurunkan kadar gula darah. Jadi pilihannya mau minum obat atau minum aloe vera begitu ya. Jadi aloe vera ini cukup baik. Jadi kita untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, termasuk pada saat kita puasa nih. Kalau kita puasa kan biasanya kadar gula darah kita cepat naik, cepat turun. Betul. Nah, jadi aloe vera ini pas banget kan di saat bulan puasa ya. Jadi kita konsumsi dan juga sifatnya seperti timun suri, bisa segala macam dicampur ke dalam makanan-makanan favorit kita. Bahkan saat ini ternyata sampai kulitnya pun ya, Mas Alan ya, luar biasa. Ini sama baiknya, sama manfaatnya banyak sekali yang akan kita dapatkan dari mulai buahnya sampai kulitnya ya. Kita akan dapatkan semua itu. Jadi jangan ragu untuk kita konsumsi aloe vera ini ya di dalam hidangan sehari-hari. Berarti aloe vera yang kalau dikonsumsi terlalu berlebihan itu hoax katanya ya, untuk membangkitkan tumor itu hoax berarti. Justru manfaatnya itu banyak banget untuk kesehatan tubuh. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya ya Bu ya. Nah selain untuk kesehatan tubuh, aloe vera itu baik juga untuk kecantikan. Ya betul sekali ya. Jadi selain kalau di dalamnya sehat, di luarnya otomatis sehat, ya kan? Betul. Jadi sudah otomatis. Jadi sebetulnya tanpa pakai kosmetik pun kalau rajin minum aloe vera, ya, tubuh akan terasa lebih lembab, ya, lebih kinclong, ya. Terus tubuh itu terasa lebih bugar tuh, ya. Tetapi kalau kita juga pakai di bagian luar, ya, tentu hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi makanya banyak digunakan juga luar dan dalam begitu, Mbak. Oh begitu Bu. Nah kalau aloe vera itu digunakannya itu dagingnya langsung atau bagaimana Bu? Secara alami atau harus diolah dulu agar bisa digunakan? Nah kalau untuk manfaat nutrisinya tentu harus kita olah dulu ya. Hanya makanan yang kita olahlah maka nutrisinya akan baik kita dapatkan karena mudah dicerna lalu mudah diserap juga. Nah tetapi kalau untuk manfaat-manfaat yang di luar itu baru kita gunakan untuk kosmetik mungkin ya. Kalau untuk nutrisinya sebaiknya itu diolah. Itu juga yang mungkin ada hoax tadi terkait dengan cancer dan sebagainya ya. Mungkin terkait dari cara pengolahannya begitu. Oke, pengolahannya yang salah ya Bu ya. Benar sekali. Jadi kalau misalkan kita potong aloe veranya untuk dijadikan masker, untuk dijadikan obat agar rambut tidak bercabang, itu bisa langsung ya Bu ya? Boleh langsung, bahkan itu lebih baik kalau untuk penggunaan di luar. Oke, ya Sobat Tani itu kita tadi sudah mengobrol dengan 3 narasumber. Kita buka sesi tanya jawab bagi Tani Lovers ataupun Sobat Tani yang ingin bertanya baik secara live streaming di Instagram TV Tani Indonesia dan Facebook Kementerian Pertanian RI. Boleh kasih kolom
komentarnya, pertanyaannya sekarang, atau Sobat Tani yang ada di Gedung Pia bisa langsung bertanya. Mungkin yang masih penasaran tentang lidah buaya, aloe vera ataupun gizi dan kandungan ataupun manfaatnya. Boleh langsung, siapa nih? Ya. Bagi 3 penanya pertama akan kita berikan merchandise spesial dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Sudah ada yang tunjuk tangan nih rupanya. Boleh nanti sebutkan nama dan asalnya dari mana Mas dan pertanyaannya untuk siapa. Ada mas-mas yang di belakang sana yang ingin bertanya. Ada mas yang di belakang mau bertanya. Sebutkan nama, asalnya dan pertanyaannya untuk siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Supardi dari Bogor. Yang saya mau tanya kepada Pak Alan ya, Mas Alan. Mas Alan. Kita kan di Bogor juga ada beberapa titik tanaman lidah buaya. Cuman masalahnya kadang-kadang untuk penjualan itu kurang lancar ya, karena belum banyak yang menyerap ya. Itu saya ucapkan terima kasih inovasinya kepada Pak Alan yang telah membuat inovasi, membuat makanan atau minuman. Itu sebaiknya memang kita banyak inovasi ya dari kalangan muda ya. Itu kira-kira modal untuk membuat usaha itu butuh modal berapa, Mas Alan? Dan yang kedua, kepada dokter ahli gizi ya, Ibu Lili ya. Pertanyaan saya, adakah bahaya atau kemungkinan dari konsumsi lidah buaya itu jika dikonsumsi secara terus-menerus atau mungkin kita secara rutin mengonsumsi lidah buaya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Boleh kita jawab dulu dari Mas Alan ya? Ya, terima kasih Bapak Supardi atas pertanyaannya. Kalau untuk modal sendiri, ini berkaca pada saya ya dulu. Itu saya dulu bermodalkan untuk pengadaan bibit saja dan penanamannya itu sekitar hanya 5 juta rupiah. Lalu beranjak ke pengolahan menjadi produk akhir, itu saya hanya bermodal kurang dari 15 juta. Jadi itu hanya untuk pembelian alat-alat produksi seperti kompor, panci stainless, alat mesin kapsiler, ya, seperti itu. Jadi kalau saya rasa dengan modal seperti itu, modal segitu jumlahnya itu saya tidak besar. Jadi kita bisa, bahkan kalau kita pengen lebih sederhana, kita menggunakan kemasan yang bukan pakai kapsiler, kita akan istilahnya memasarkan dulu, mengenalkan produk kita, itu bisa menggunakan kemasan plastik yang diikat atau kemasan lain yang lebih sederhana. Jadi untuk meningkatkan nilai ekonomis dari tanaman aloe vera, karena mungkin kita belum dapat pasarnya, jadi kita bisa mengolah secara mandiri dan menjual menjadi produk akhir. Saya rasa itu menjadi meningkatkan nilai jualnya, seperti itu Pak Supardi. Cukup Pak Supardi ya? Ya, sekarang Bu Pak Fitri boleh Baik, silakan. Pak Sebetulnya Supardi. ini sudah ditanyakan ya Bu ya, mungkin Pak Nggak Supardi apa-apa. belum Ya. kurang jelas Jadi mungkin Pak ya. Supardi dan Sobat Tani semua, kalau kita makan sesuatu itu memang sebaiknya sesuai takaran ya. Itu akan lebih baik untuk tubuh kita. Karena sesuatu yang berlebih tentu juga tidak baik. Nah untuk aloe vera ya, ini sebetulnya karena seratnya yang tinggi ya. Ini juga dikatakan dia akan kalau kita konsumsi terus menerus dan jumlah berlebihan juga bisa mengiritasi usus. Jadi yang disarankan karena dia seratnya tinggi, boleh saja kalau senang ya aloe veranya dikonsumsi rutin ya, tapi jangan berlebihan. Namun catatan saya pastikan minumnya banyak ya karena seratnya tinggi. Lalu yang kedua pastikan tidak dalam kondisi hamil. Ya, mungkin istri ya Pak ya. Atau tidak dalam kondisi menggunakan obat ya untuk penderita diabetes ya. Jadi kalau itu dia akan mengganggu, itu kontraindikasi. Yang lainnya tidak ada Pak. Saya kira ya kita makan pasti juga sangat tidak mungkin terlalu berlebihan ya. Tetapi kalau misalnya setiap hari kita makan boleh nggak boleh aja Pak ya. Boleh aja karena dia bahan makanan alami yang sebetulnya side effect-nya sangat rendah sekali, kecuali di dalamnya itu proses pengolahannya memang ya tidak benar ya. Jadi masih akan ikut misalnya ada kan rasa yang agak pahit-pahit itu ya.
Nah, itu akan memberikan sensitivitas tertentu pada orang, tidak semua orang juga. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Pilihlah ya, mungkin yang produknya Pak Alan ya. Jadi udah dipastikan ya Pak ya. Jadi tidak Instagramnya rasanya Vera. Langsung promosi ya. Nah, juga mungkin untuk sobat tani semua ya. Jadi memproduksi aloe vera ini karena begitu banyak manfaat, pastikan juga aman gitu. Hanya berbahan aman inilah yang bisa mudah kita terima, mudah kita cerna dan juga mudah kita serap. Demikian Pak Supardi. Bagaimana Pak Supardi, sudah? Oke, mantap. Boleh sobat tani yang masih ingin bertanya? Monggo Bapak sebutkan nama dan pertanyaannya untuk siapa? Baik, nama saya I Muharam dari Biro Perencanaan. Pertanyaan saya terkait masalah timun ya. Dulu juga waktu saya kuliah, kami juga dengan teman-teman itu mengusahakan timun menjelang puasa. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, karena dibanjiri oleh petani-petani yang lain, makanya harganya anjlok. Nah, ini bagaimana bagi para pengusaha-pengusaha ini untuk mengantisipasi masalah anjlokan harga. Kemudian untuk Ibu Pak Fitri, ini agak melenceng sedikit Bu, tapi terkait Ramadan juga. Saya ini sejak Ramadan sampai sekarang ini malah naik Bu timbangannya. Jadi sebelumnya masih sekitar 60-an, sekarang malah udah lewat 70. Nah itu saya mau tahu nih, kenapa penyebabnya dan bagaimana cara mengantisipasinya terkait masalah gizi. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Boleh dari Kang Fadil? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, mungkin kalau misalkan di daerah saya ya, jadi kan pencegahan tadi adanya harga yang emang hancur pas gitu masuk bulan Ramadan. Jadi sebelum emang panen, kita udah langsung ke pasar dulu Pak. Jadi memberitahu bahwa emang seminggu atau misalkan 5 hari ke depan kita akan panen nih, gitu kan, masuk ke bulan Ramadan. Di situ kan emang udah di stop nih. Oh ya, oke, mungkin nanti langsung di-keep lah pasarnya. Dan yang kedua, baru mau nyoba tentang e-commerce kayak tadi, gitu. Jadi emang kita langsung tanpa kita kesana kesini langsung aja jualan di e-commerce, gitu sih Pak. Silakan Bu Pak Fitri untuk menjawab. Baik Pak Muharam, nah ini pasti deh yang lain juga ini nih, saya juga, oh gitu ya. Ini kita semua ya begitu ya. Jadi ada 2 nih Pak Muharam ya, coba nanti dicek kembali. 2 itu gini, 1, apakah intake-nya memang berlebih ya, memang makannya memang berlebih dari biasa ya, walaupun bulan puasa, tapi pas saat berbuka makannya banyak dan sering begitu ya, dan makanannya salah begitu ya, yang tidak seharusnya. Jadi tinggi kalori, mungkin banyak tinggi kalori itu biasanya dari karbo yang berlebih, lemak yang berlebih begitu ya. Nah, atau faktor yang kedua nih, banyak orang nggak tahu nih, pasti penasaran kan? Apa tuh, Faktor yang kedua tuh sinyalnya Pak. Kalau jalan rel kereta api kan ada sinyal tuh, kereta mau datang ya. Nah, ini sinyal nih, sinyal makan kita. Jadi gini, kalau ya kita makan itu kadang sedikit ya, mungkin Pak Muharam enggak kok, saya makan dikit, beratnya kok naik terus gitu ya. Gini, setiap apa yang Bapak makan itu otaknya akan merekam simpan, dan simpan. Harusnya otaknya memerintahkan pakai dan pakai. Nah itu akan balance ya, jadi balance. Nah kenapa kok jadi simpan? Itu kebiasaan pola makan satu tidak teratur ya, misalnya makannya selama ini tidak teratur ya. Pada saat berpuasa kita ini memang disuruh untuk sehat, dipaksa untuk sehat. Keteraturan adalah nomor 1. Pasti dong kita sahur selalu di jam 4 lah ya, sebelum imsak. Pasti dong kita selalu berbuka itu di jam 6 sore. Ya, itu Tuhan sudah mengajarkan kita hanya 2 kali jam yang kita ikuti, tubuh kita udah benar gitu loh ya. Nah, apalagi kalau kita di luar puasa itu kita makannya sarapan, makan siang, makan malam itu pada jamnya gitu ya. Nah, mungkin selama ini ada ketidakteraturan itu sehingga sinyalnya di sini ketahuan begitu. Lalu yang kedua, pada saat makan ya, misalnya berbuka, itu langsung makannya banyak, tuh balas dendam gitu ya. Nah ini haram Pak, ini yang tidak boleh. Kalau kita mengalami kenaikan berat badan yang cepat dengan secara signifikan, itu coba rubah ya. Makanlah dalam porsi kecil tetapi sering ya. Nah perhatikan nih, saya mau kasih tips ya. Pada saat berbuka ya, sesuai dengan ajaran agama kita, bersegeralah berbuka.
itu benar. Dan berbukalah dengan yang manis, betul? Bukan yang manis-manis, ya. Jadi pakai timun suri, pakai sirup sedikit boleh. Atau pakai sari buah dari timun suri boleh. Kasih aloe vera, keren banget tuh, ya. Tapi tidak boleh tambah sirup, tambah gula juga, begitu ya. Tambah susu kental manis, wow. Gitu ya, itu nggak boleh. Nah, bersegeralah berbuka dengan yang manis secukupnya untuk segera memulihkan kondisi. Lalu, jangan langsung makan. Ini ya, titip ya. Jangan langsung makan pada saat berbuka. Karena dia akan cepat sekali menaikkan indeks glikemik darah kita, gula darah kita merasa kenyang tapi cepat lapar lagi, itu bahaya. Betul. Jadi jeda dengan maghrib, lalu baru makan ya, makan utama. Setelah itu jeda dengan tarawih, boleh makan lagi selingan sebelum kita beristirahat. Nah, pada saat sahur, perhatikan tidak boleh makanan yang manis. Ya, sekali lagi makanan manis itu cepat naikin gula darah kita tertipu nih, rasanya kenyang, rasanya waduh bertenaga. Tapi sebenarnya dalam hitungan yang cepat, itu dia akan turun segera dan kita akan merasakan lapar. Jadi pada saat sahur, banyakin protein. Dari mana? Dari kacang-kacangan, dari susu, ya, dari lauk pauk mungkin ya. Nah, lalu banyakin serat. Nah, di sini nih aloe vera nih penting ya. Aloe vera dan timun suri itu seratnya tinggi. Jadi tadi kalau ditanya best time-nya kapan? Ya best time-nya 2 itu, pada saat berbuka, pada saat sahur. Akan dirasakan tubuh akan damai ya, akan lebih adem begitu ya, nggak gampang haus, nggak gampang lapar begitu. Nah seperti itu kira-kira Pak, supaya sinyalnya nanti akan bekerja dengan baik. Apa yang terjadi? Ada bonus Pak, pada saat lebaran nanti nggak kalap. Ya, kalau puasanya nggak lulus tuh kalap biasanya lebaran. Tapi kalau puasanya bagus sinyalnya, pada saat lebaran juga tenang aja, aman. Begitu ya Pak Muharram, mudah-mudahan terjawab. Oke, berarti yang salah adalah pola makannya ya Bu Pak Fitri ya? Ya, itu dosa-dosa lalunya tuh Dosa-dosa muncul. lalunya. Orang bilang balas dendam, begitu buka langsung hap makan Iya. sebanyak-banyaknya. Iya, Padahal betul. justru itu bikin laparnya Tidak boleh. Tidak boleh. meningkat ya? Justru itu yang bikin sinyal tubuh kita kacau. Dan efeknya tuh panjang sekali. Oke deh, kita masih buka kesempatan bagi yang ingin bertanya. Boleh dari Bapak yang berbatik merah. Oh masih ada di belakang. Oke, kita beri kesempatan dulu. Oke, sebutkan nama, pertanyaannya untuk siapa? Oke, mbaknya boleh maju. Oh, kedengeran ya. Saya dengan Hanum dari Humas. Pertanyaannya sih sebenarnya simpel. Kalau tadi kan secara jelas gitu ya dibilang kalau tadi aloe vera sama timun suri sebetulnya kalau nggak pakai embel-embel bagus untuk diet gitu ya sebenarnya ya. Nah kalau sekarang tadi kan ngomongin seputar dietnya. Kalau sekarang yang saya tanyain sebenarnya ini mitos atau fakta sih kalau aloe vera itu bisa nggak sih sebenarnya menghilangkan flek hitam di wajah, kan perempuan biasanya concern tuh sama wajahnya. Cantikan gitu. kecantikan gitu ya Mbak. Jadi gitu. Pertanyaan aku sesimpel itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Hanum. Boleh Bu Pak Fitri untuk Boleh, dijawab? boleh. Jadi betul sekali, ini terkenal ya kalau aloe vera itu memang untuk flex juga ya. Karena apa ya, kandungan air, kandungan zat aktif di dalam aloe vera itu ya, selain dia berguna dari dalam juga dari luar tadi ya. Asalkan kita gunakan itu secara teratur, karena dia bukan jenis obat, dari jenis bahan alami itu hanya perlu keteraturan ya, karena kandungan airnya yang tinggi dan mudah diserap itu dan juga zat aktif di dalamnya itu yang akan mempertahankan elastisitas kulit sehingga flek atau kulit yang sering sekali sensitif ya itu juga akan kembali dinormalkan seperti itu. Wah, Ya. gimana Mbak? Semoga terjawab ya. Oke, boleh mic-nya kita berikan ke Bapak yang di depan ini? Masih ada pertanyaan? Oke, ya. Kita berikan dulu untuk Bapak yang berbatik merah. Yang dari tadi mau nanya nggak dapat nih kesempatannya nih, kayak gemes banget nih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya memperkenalkan diri. Saya Adhar di Protokol Menteri Pertanian. Jadi ini merupakan acara yang sangat menarik dan ini memberikan sebuah motivasi kepada generasi-generasi muda gitu kan. Ini saya ingin menanyakan ke Mas Fadil nih, Kang Fadil. Di sini kan Kang Fadil ya bisa dikatakan petani muda lah gitu kan, yang merupakan sebuah generasi
untuk ke depan gitu kan. Apa yang membuat Kang Fadil ini termotivasi dengan yang digeluti pada komoditi timun suri ini, yang kita ketahui bahwa timun suri itu bisa dikatakan 1 tahun itu cuma sekali gitu kan, di bulan puasa. Itu yang viralnya, yang ramenya gitu. Terus yang kedua, sampai dengan sekarang ini timun suri yang dibuat oleh Kang Fadil itu sudah diolah untuk menjadi apa dan pasarnya bagaimana. Terus kemudian yang ketiga, apakah Kang Fadil ini dari komunitasnya udah bekerja sama dengan dinas terkait dan ke Kementerian Pertanian belum? Oke. Terus untuk Mas Alan, terkait lidah buaya tadi, pada komoditi lidah yang dihasilkan dari lidah buaya ini kan memiliki nilai tambah. Yang laris dan diminati di pasar itu yang seperti apa sih? Terus untuk Mas Alan, apakah sudah bekerja sama dengan dinas dan Kementerian Pertanian apa belum gitu kan? Terus untuk Wah, banyak Ibu, ya Pak ya, kita borongan nih. Oke, silakan. Karena ini menarik, Bu Pak Fitri, ini kan ibaratnya sebuah kombinasi yang bagus juga dilihat dari timun suri dan lidah buaya ini gitu kan. Maksud saya itu apakah dari dua komoditi ini bisa menghasilkan produk makanan dan obat-obatan atau tidak? Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adar atas pertanyaannya. Boleh dari Kang Fadil dulu untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, mungkin yang pertama, mengapa saya minat untuk berbudidaya tanaman timun suri ya Pak? Oke, yang pertama mungkin itu karena irit modal Pak. Irit modal. Soalnya emang pertama tani timun suri itu bukan dijadikan tanaman utama, tapi dijadikan tanaman tumpang sari. Gitu. Jadi saya penyemprotan ke tanaman utama sekaligus pengendalian hama penyakit dan pemupukan untuk tanaman timun surinya. Cuman kesini kalau misalkan di daerah Priangan khususnya di Cianjur jarang gitu kompetitor yang menanam tanaman timun suri. Gitu. Itu Pak yang pertama. Terus yang kedua tadi mungkin diolahnya ya Pak ya. Oke, kalau misalkan di kampung saya di sana baru dibikin sirup, kalau di sana, di sini apa ya sebutnya? Rujak mungkin, sirup juga. Sirup ya. Dan kedepannya tadi emang ngobrol-ngobrol udah ada wacana buat dibikin kayak dodol gitu sih Pak. Terus yang ketiga, saya dengan teman-teman, baik itu di kelompok atau misalkan di komunitas saya sama teman-teman, kalau buat kerjasama dengan dinas atau misalkan kementerian itu belum sih Pak. Soalnya yang kita pikirkan dari kuantitasnya dulu sih Pak. Takutnya nanti ada PO atau misalkan orderan dan kita tidak bisa mencukupi dari kuantitasnya. Gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Ada yang belum dijawab mungkin Pak Adar? Oh sudah semua, oke. Boleh dari Mas Alan? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau untuk produk sendiri yang paling diminati masyarakat yaitu tentunya produk minuman nata de aloe vera. Yang saya bilang tadi karena bahan-bahannya cukup menarik. Dari gulanya pun kita menggunakan gula batu. Jadi ada produk lagi yang menggunakan gula stevia, daun stevia itu ada juga. Jadi saya menargetkan beberapa kalangan juga yang kalangan benar-benar mereka sehat, nggak ada keluhan diabetes ya mereka arahnya ke konsumsi yang minuman seperti itu nata de aloe vera. Namun ketika mereka punya keluhan diabetes, mereka bisa memilih produk yang menggunakan pemanis daun stevia karena itu lebih rendah kalori, rendah kolesterol dan rendah glycemic index-nya. Nah, itu kedua produk itu yang paling best sellernya. Lalu untuk keterkaitan dinas, alhamdulillah memang awal mula dinas tuh kaget Pak. Jadi kok bisa sih Gunung Kidul dengan karakteristik seperti ini ada aloe vera gitu, karena mereka memang notabene kan familiarnya adalah palawija dan sebagainya. Begitu tahu ketika di tempat saya ada aloe vera, mereka ikut mensupport. Jadi luar biasa sangat supportnya. Bahkan sampai saya mendapatkan support alat produksi untuk minuman. Nah, yang kedua untuk kementerian, alhamdulillah mulai tahun 2021 kemarin saya ikut Duta Petani Milenial Pak. Jadi memang
di tempat saya ada sekitar 6 yang dikukuhkan, udah mendapatkan ini juga surat resminya untuk jadi duta petani milenial. Alhamdulillah kegiatannya cukup banget, ada banyak pelatihan juga di sana Pak. Jadi semoga kedepannya itu semakin semakin diperhatikan juga, dan komunitas aloe vera di Gunung Kidul itu bisa seperti kalau di Malang ada apel, di yang ada karika, di Gunung Kidul ada aloe vera, seperti itu. Mantap. Boleh Bu Fitri langsung saja. Baik, wah Bapak ini pertanyaan luar biasa ya, langsung men-summarize ya. Jadi betul sekali Pak, tadi saya berkali-kali pokoknya intinya saya menghimbau, ini bukan musiman, jadi bukan kelompok bahan makanan musiman, tapi bisa sepanjang tahun, karena begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan hanya bulan Ramadan ya Mas. Jadi juga untuk seluruh Sobat Tani, ini mari kita ajak untuk semua masyarakat Indonesia untuk rutin mengkonsumsi, karena timun suri ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dikonsumsi maka hasil di kesehatan kita juga akan lebih baik ya, mengontrol kadar gula darah kita, melancarkan pencernaan ya, kemudian sebagai antioksidan ya yang akan melindungi tubuh kita dari bakteri, virus ya, dan bahan-bahan berbahaya yang sekitar kita nggak pernah tahu ya, mungkin polusi, stres bahkan ya, itu juga radikal bebas yang akan menyebabkan kanker mungkin ya, penyakit-penyakit yang berbahaya untuk kita. Nah ini penangkalnya sudah ada, kenapa sih kita hanya makan pada saat bulan Ramadan begitu ya. Jadi mudah sekali saya titip kalau untuk timun suri, karena ini memang berbahan yang sangat plain, jadi dicampurlah segala macam makanan favorit Anda. Lalu untuk aloe vera kita bisa membuat juga dengan sederhana, karena biasanya rasa langu tadi ada pahit ya, sebaiknya itu harus dicuci dengan air garam, atau bisa juga kita rendam dengan air kapur ya, untuk membuat teksturnya jadi berbentuk, dan ini kita bisa simpan di kulkas, kita konsumsi ya setiap saat begitu. Atau kita pilih yang sudah ready nih seperti Mas Alan punya ya, yang sudah tinggal enak dimakannya ya. Bahkan bentuknya ada yang cair, ada juga bentuk keripik nih Pak. Jadi udah semuanya bisa kita dapatkan dari kulitnya, dari buahnya begitu ya. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa ini buah yang sangat baik, kelompok sayurannya sangat baik, yang sebaiknya kita konsumsi mulai saat ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita ya, untuk kita bisa terhindar dari penyakit yang berbahaya ke depan. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, dan juga Sobat Tani yang sudah bergabung di Gedung PIA Kementerian Pertanian RI. Jadi itu dia tadi ya, potensi budidaya lidah buaya, potensi dari timun suri dan juga sayur mayur yang ada di Indonesia, dan juga manfaat kandungan yang ada di buah timun suri dan juga aloe vera. Semoga itu bermanfaat untuk kalian semua. Jangan ragu untuk mengkonsumsi buah-buahan lokal kita, karena banyak sekali manfaatnya untuk dehidrasi, untuk diabetes, dan juga sebagaimana penyakit-penyakit yang ada di diri kita begitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari ketiga narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin mulai dari Bu Fitri dulu closing statementnya Bu. Iya. Untuk kita bisa sehat, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang beragam. Semakin makanan kita itu beragam, maka akan semakin sehat tubuh kita. Karena tidak ada satupun makanan yang paling hebat atau sempurna. Jadi keragaman inilah yang membuat tubuh kita akan mendapatkan nutrisi yang berkualitas. Oleh karena itu jangan ragu untuk kita perhatikan asupan nutrisi kita untuk selalu ya beragam, kemudian juga bergizi seimbang, dan mulai saat ini kita harus tambahkan, karena ini adalah hasil panen yang alami yang sangat baik, menjadi bagian dari gaya hidup kita untuk lebih sehat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Alan. Ya, untuk kaum milenial khususnya, jadi karena saya berasal dari kampung, saya himbauannya kembalilah ke kampung dan majukan kampung atau desa kalian dengan potensi yang dimiliki melalui pertanian atau peternakan. Karena peternak itu nggak identik dengan kotor, nggak identik dengan yang berbau. Petani itu bisa sukses, petani bisa mandiri, modern, sukses. Mantap. Selanjutnya Kang Fadil. Oke, mungkin kalau misalkan dari saya cuman sedikit, untuk menghasilkan sesuap nasi banyak tangan yang ikut berkontribusi. Jadi jangan sampai menyisakan makanan-makanan yang kita konsumsi. Gitu. Mantap, tepuk tangan dong untuk kita semua. Demikianlah program TikTok Tani Inspiratif Kekinian Talk Show, persembahan Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Semoga dengan adanya TikTok episode
Ramadan kali ini bisa memberikan semangat baru, motivasi baru untuk Sobat Tani dan juga teman-teman petani yang sudah menyaksikan dimanapun kalian berada. Saya akhiri, saya Vika Novianti beserta teman-teman yang bertugas dan terima kasih banyak kepada tiga narasumber. Semoga sehat selalu, semoga terus bisa memberikan informasi-informasi positif untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.